Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Aska Kamila dari kelas 6 Latif SD Misbahus Sujud. Sekarang saya akan mempresentasikan salah satu pahlawan nasional, yaitu Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman, siapakah beliau? Beliau merupakan pahlawan pembela kemerdekaan yang tidak peduli pada keadaan dirinya sendiri demi mempertahankan Republik Indonesia yang dicintainya. Beliau tercatat sebagai panglima sekaligus jenderal pertama dan termuda Republik ini. Selain dikenal sebagai pahlawan yang memiliki rasa nasionalis yang tinggi, ternyata Panglima Besar Jenderal Sudirman juga merupakan pahlawan nasional yang religius. Berikut ini kumpulan fakta menarik mengenai sosok Jenderal Sudirman. Yang pertama, pemuda cerdas yang hidup jauh dari orang tua. Sejak lahir, Jenderal Sudirman tidak hidup dengan kedua orang tuanya. Ia hidup dengan saudara dari ibunya yang bernama Raden Cokro Sunaryo, yang saat itu menjadi camat. Ia mendapatkan gelar Raden karena dianggap sebagai anak sendiri oleh Cokro Sunaryo. Sejak kecil, ia dididik dengan sangat baik oleh orang tua angkatnya itu. Ia disekolahkan hingga menjadi pemuda yang sangat cerdas. Yang kedua, seorang guru dan kepala sekolah. Jenderal Sudirman pernah menjadi seorang guru. Ia mengajarkan murid-muridnya pelajaran moral. Ia menggunakan contoh dari kehidupan para rasul dan kisah wayang tradisional. Ia dikenal sebagai sosok guru yang sabar dan adil. Meskipun bergaji kecil, Sudirman tetap mengajar dengan giat, hingga dalam beberapa tahun kemudian beliau diangkat menjadi kepala sekolah. Yang ketiga, mendapat panggilan Dinda dari Presiden Soekarno. Presiden Soekarno dan Jenderal Sudirman adalah sahabat yang sangat dekat. Soekarno memanggil Sudirman dengan sebutan Dinda karena usia Sudirman lebih muda 15 tahun dari Presiden Soekarno. Sementara Sudirman memanggil Soekarno sebagai Kanda, seperti tertulis dalam surat berikut. Kanda doakan kepada Tuhan, semoga Dinda segera sembuh, sebulan sebelum Jenderal Sudirman wafat. Setelah Sudirman wafat, Presiden Soekarno menempatkan sahabatnya itu sebagai ikon sejarah, yaitu memberi nama jalan Jenderal Sudirman di salah satu nama jalan di kota Jakarta. Yang keempat, pernah berwudu dengan embun saat perang gerilya. Menurut pengakuan mantan pengawal Jenderal Sudirman, Mayor Purnawirawan Abu Arifin, bahwa Jenderal Sudirman adalah sosok yang begitu mengagumkan dan taat beragama. Di tengah hutan, kerap kali mereka sulit menemukan mata air, padahal saat itu sudah masuk waktu sholat dan Jenderal butuh berwudu. Maka dalam berbagai kesempatan, sang Jenderal pun berwudu dengan embun yang menempel di dedaunan. Jika waktu sholat tiba, Jenderal Sudirman selalu bersolat. Jenderal Sudirman senantiasa menjaga diri dalam keadaan suci dengan cara menjaga wudhu dan selalu berusaha sholat di awal waktu. Banyak yang menganggap Jenderal Sudirman adalah manusia sakti karena selalu lolos dari sergapan penjajah Belanda. Tetapi bagi pengawalnya itu, ini tidak lain adalah berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melindungi Jenderal Sudirman. Demikianlah presentasi singkat saya tentang salah satu pahlawan nasional kita. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah serta teladan yang baik dari Jenderal Sudirman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.